sahabat tani, saya Rian Pancasakti dari Gapi RH Depok. Di sini saya membantu kakak saya, Panro atau Ivan Pratama untuk menjaga farm Gapi RH Depok. Tugasnya lebih spesifik, mungkin lebih ke jenis-jenis gapi sama line-line gapi apa aja sih yang ada di Gapi RH Depok. Nah, di sini kita ada beberapa jenis gapi, kurang lebih bisa lebih dari 20 jenis. Karena jenis gapi di sini atau gapi di luaran di Indonesia tuh banyak sih. Yang ada di sini hanya bentuk jenisnya atau buntutnya ke bigtail atau disebutnya bisa half moon. Untuk yang ada di akuarium itu jenis yang memang kita show. Jadi kalau misalnya ada orang datang, pembeli datang atau teman-teman komunitas datang, itu bisa melihat jenisnya. Sedangkan ada yang di styrofoam untuk di breeding gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ditaruh akuarium dan ada yang ditaruh di styrofoam, itu perbedaannya aja sih. Kalau yang di styrofoam biasanya kita taruh kebanyakan itu yang jantannya. Jadi ketika kita sekalian mau lihat perubahan bentuk buntutnya, dari warnanya, nanti itu akan kita ambil sebagai jantan atau indukan. Nah, dari situ baru kita taruh styrofoam untuk lebih banyakin lagi. Ya, di sini saya akan menjelaskan bedanya jantan dan betina. Jadi kalau jantan, dia full warna. Dari kecil, dia udah langsung keluar warnanya. Nah. Ini jantan. Dia langsung keluar warnanya. Ini jantannya. Jadi kalau jantan, dia dulu dari umur sebulan, dia udah bisa kelihatan. Karena postur badannya lebih panjang. Terus walaupun dia kecil, dia udah keluar warna, minimal ada bintik hitam. Itu dia jantannya. Sedangkan betinanya, dia lebih ke postur badannya lebih tebal atau lebih besar. Nah, kayak gini. Itu jantan betinanya. Kalau betina dia lebih ke postur badannya lebih besar, terus warnanya mungkin kalau semua betina mungkin akan sama ya. Contoh kayak betinanya yang memang AFR, furet kayak gitu-gitu. Dia betinanya mirip. Jadi kalau misalnya ada AFR, terus habis itu platinum half red, yang tadi contoh lagi yang platinum red tail, betinanya mungkin akan mirip gitu. Karena betinanya nggak ada warna sama sekali. Kalau misalnya kayak gini yang merah, kita nggak bisa tahu nih ini jenis apa. Makanya sebisa mungkin jangan pernah nyatuin betina. Kalau disatukan betinanya, ketika kita pisahkan lagi dia nggak bisa. Kalau jantan kita satukan, dia karena udah beda warna, jadi kita bisa tahu, oh ini jantannya jenisnya ini dan jenisnya ini, kayak gitu. Kalau ini kan yang untuk blue tail, ada kalau misalnya yang ini ceweknya bentuknya dia ke red Moscow. Red Moscow itu bentuknya kayak gini mas. Dia jadi lebih ke merah. Nah ini jantannya. Ini jantannya ke red Moscow, rostel. Bentuk buntutnya dia lebih ke rostel. Jadi kalau ada macam jenisnya tuh ada yang big tail atau half moon, ada yang rostel. Rostel tuh seperti bunga nantinya dia lebih besar buntutnya. Jadi macam-macam jenis gapinya. Karena emang jenisnya yang lebar sih mas. Jadi kan kalau gapi itu ada yang biasa, contoh tuh kayak yang gapi yang standar lah, ibaratnya untuk kuantitas ada, tapi dia nggak selebar jenis untuk yang masuk ke tipe ke kualitas. Kalau yang standarnya ada tuh jenis gapi yang biasa, ibaratnya yang kayak dijual di toko-toko ikan itu ada. Tapi kalau misalnya yang kita memang kuantitas masuk ke untuk jenis untuk kontes, jadi sekalian gitu. Kalau misalnya udah besar bisa kita konteskan, atau misalnya untuk di teman-teman yang mau beli, pembeli juga bisa kita jual sih dari anakan itu.
mungkin kalau pengambilan ikan kita sebisa mungkin jangan pakai serokan, karena kalau misalnya jenis ikan kita kan jenis ikan yang memang buntutnya buntut besar, takutnya bisa merobek ikan. Sebenarnya sih nggak hanya ikan jenis kita aja sih, cuman untuk menjaga buntutnya nggak robek atau rusak ya sebisa mungkin ada serokan yang memang sekaligus sama airnya gitu. Di mana di luaran juga udah mulai banyak sih. Kalau yang serokan dia bisa merusak buntutnya. Sayang kalau udah rusak dia nggak seperti cupang. Kalau cupang dia bisa tumbuh lagi gitu, balik lagi seperti awal. Kalau gapi ketika ada sobek udah nggak bisa lagi. Dia akan udah putus, udah nggak akan tumbuh lagi. Balik lagi nih, kalau di tadi kita jelasin di dalam akuarium, kita akan jelasin di bagian styrofoamnya. Nah, untuk yang sebagian sebelah kiri itu kebanyakan jenis blue tail. Jadi kalau blue tail itu di Gapi RH Depok itu lebih banyak jenis blue tailnya, karena jenis blue tail juga kita sering ikutkan lomba. Jadi kalau misalnya mau lihat penampakannya blue tail, ini penampakannya blue tail nih. Ini tampak gelapnya, dia lebih nyala di buntutnya. Sedangkan yang ini tanpa lampu. Maaf. Nah, ini tanpa lampunya, jadi ini. Ya, kita itu mungkin ada kira-kira 10 styrofoam yang memang khusus untuk blue tail. Jadi kalau blue tail itu memang kita lebih banyak untuk di breeding, karena masuknya untuk ke jenis kontesnya lebih bagus untuk anakannya, nanti kita ikutkan kontes terus. Masuk ke sini, ini ada namanya green dragon. Tapi ini green dragon untuk cewekannya. Nah, kalau di sini kenapa ada yang karang jahe, bioring dan lain-lainnya ada di pojok, karena kita space untuk lemarinya itu agak-agak condong keluar. Sebisa mungkin makanya kita taruh bagian yang berat di pojok, jadi supaya nggak timpang gitu. Nah, yang sedangkan ini ada namanya sebutannya snakeskin blacktail. Snakeskin blacktail, dia buntutnya hitam, di badannya ada pola bentuk snakeskin. Ini kita pisah dengan betinanya. Kalau betinanya ada di sebelahnya. Ini betina. Kenapa kita masih pisah? Karena dia masih muda. Ada salah satu kita taruh di sana sebagai untuk mancing, untuk nantinya akan bisa beranak atau enggak udah langsung dibuahi sama jantannya. Nanti kalau ketika udah agak dewasa, kita akan jadikan satu. Jadi sekaligus kita breeding nantinya di dalam styrofoam. Nah, balik lagi ke sini, ini ada half red sama platinum half red. Nah, ini platinum half red, kita masih pisah juga jantan dan betinanya. Yang ini betina, yang ini jantan, karena ini masih belia. Takutnya ketika kalau diabuahi dari awal, itu banyak prematur nantinya, atau hasilnya pun sedikit, karena masih kecil. Jadi sebisa mungkin kita pisahkan dulu sampai umur 3 bulan, baru kita jadikan satu sama jantannya. Blue tail dan leopard. Leopardnya masih kecil karena masih anakan, agak di pojok. Nah, ini blue tail. Blue tail ini kita pisahkan jantannya. Jadi beberapa kali beranak blue tail itu memang cukup banyak sih. Jadi kita ambil pisahkan, kita ambil buahi terus supaya dapat nanti kita pilihkan untuk yang memang masuk ke kontes. Gitu, Mas. Ada lagi metal snakeskin, bluegrass dan krontel. Krontel itu buntutnya bercabang. Jadi sobek-sobek. Kalau bisa disebut kalau misalnya ikan cupang tuh ikan serit. Nah, ini juga ikan serit, cuman dia bentuknya ke gapi. Gapinya serit, jadi gapinya berantakan buntutnya. Kayak gitu. Kalau yang ini metal snakeskin bluegrass. Jadi di pojok itu ikan lebih banyakan di pojok sih, karena di sana ada tempat ngumpetnya sih, Mas. Kalau di sini platinum red tail. Ini kita langsung jadikan satu karena betinanya sudah mulai besar. Jadi kita jadiin satu, betinanya red tail. Ini red dragon.
Yang tadi itu green dragon, kalau ini red dragon. Sama-sama dragon, cuman dia lebih ke merah, yang satunya lebih ke hijau. Ini anakan HB Blue. Jadi kalau misalnya beranak, kalau memang anaknya cukup banyak, kita akan angkat indukannya. Jadi hanya anakan aja yang tinggal di sini. Kalau yang satu lagi, ini ke AFR, albino furet. Nah, ini kenapa kita pakai keranjang? Karena ketika di albino dia makan anak. Jadi sebisa mungkin kita pakai keranjang. Nanti ketika anakannya lahir dia langsung turun ke bawah. Nah ini ada hasil anaknya, gitu. Karena albino itu dia pemakan anaknya. Jadi sebisa mungkin kita kasihkan keranjang. Saat dia beranak dia akan turun ke bawah anaknya. Gitu. Setelah udah beranak kita angkat indukannya biar anakannya yang tetap di dalam styrofoam tersebut.